Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman Indonesia Local Kids yang sudah berkesempatan hadir untuk malam ini. Ini adalah episode pertama, jadi East Java Local Guide ini menginisiasi sebuah virtual meetup series yang diawali di bulan Januari, namanya adalah Connect True Story. Jadi biasanya kalau kita ngeklik connect atau muncul di Google Maps, wah ini akunnya siapa nih? Gitu. Jadi kita akan mengulik story-story behind the maps, baik itu di program Local Guides atau di komunitas Indonesia Local Guides, juga mereka yang berkontribusi di Google Maps. Nah, untuk kesempatan yang pertama, kami sengaja banget milih untuk jagongan dengan teman-teman Yogyakarta. Ini adalah berdasarkan pada sebenarnya ini ada perasaan apa ya, kalau saya pribadi sebenarnya kepo nih, gimana sih sebenarnya kalau kita di East Java, di Jawa Timur kayak gini rame semuanya, kalau di Jogja kayak apa. Nah, dan alhamdulillahnya kita untuk malam hari ini akan ditemani oleh Mas Mahendra Birawa, spesial banget dengan akun username di connect-nya adalah @mahebi. Beliau adalah local guides level 8 dari Yogyakarta, seorang dosen, praktisi media dan juga salah satu penggerak dari MUN 2 Yogyakarta tahun 2018. Malam ini temanya sangat ringan, yaitu jagongan. Kita akan santai di sini membedah sebenarnya karena ini setelah MUN 1 di Surabaya muncul berbagai komunitas baru, beberapa daerah mulai aktif, dan kayaknya pas banget kalau di awal tahun kita bahas tentang gimana sih rasanya kalau kita stay di komunitas atau kita mau bangun komunitas seperti apa. Nah, ini sudah hadir di hadapan kita. Mas Mai, apa kabar? Halo Mbak, selamat malam buat Halo, teman-teman semua dan selamat seluruh malam. jagat LG se-Indonesia. Mungkin ada yang luar negeri juga ya. Selamat malam Mbak. Ya, Iya, alhamdulillah. Kami juga mengucapkan turut berduka cita buat Mas Mahe ya. Pas kita tayang betul. bannernya, iya Ibunda sedang berpulang, kita turut berduka cita. Jadi Bismillah. boleh ceritain nih Mas Mahe, ini saya kan nyontek di salah satu akun apa namanya portal berita kalau Mas Mahe ini termasuk sudah lama menjadi praktisi media, kemudian komunitasnya ini itu. Boleh diceritain dong awal mula bergabung Local Guide itu sejak kapan, terus akhirnya join Yogyakarta Local Guide itu kayak gimana ceritanya? Oke Mbak, mungkin ini Mbak, mungkin pengalaman ini bakalan lebih asik kalau kalau kita ngobrol sambil jagongan beneran ya. Mungkin nanti Mbak Hendy bawa pisang goreng, Om Ananto bawa apa ya kukusan karena sudah senior bukan lansia. Bahwa senior itu biasanya bawa kukusan, terus yang lain-lain Pak Deso bawa cemilan dari Bandung. Ini mungkin akan lebih seru, tapi berhubung jarak dan waktu tidak bisa ditipu, akhirnya kita jumpa lewat di udara ya. Ini uh, apa namanya intronya udah mirip ini ya, penyiar tahun 90-an nggak Mbak? Aduh, malah Iya, hostnya. Ya, saya sudah Privy ya. punya bakat ini kayaknya. Oke. Uh, jadi gini Mbak, uh, saya itu kok dulu dilalah kebetulan itu kok ya dapat nomornya Mas Binar pas waktu teman-teman GLG itu mau apa ya mau ada meet up di salah satu resto yang eksotis di utara Jogja. Kok dilalah bisa ketemu dengan Mas Binar, dilalah terus kemudian saya ikut ngumpul-ngumpul di situ dan dilalah terus kemudian kayak kayak mengalir aja. Akhirnya apa namanya? Akhirnya kita bercengkrama sampai sejauh ini mulai dari Mas Binar yang dulu masih masih fanbase-nya Kangen Band sampai sekarang beliau jadi bapak-bapak. Nah, itu kita mengikuti evolusinya Mas Binar. Jadi saat ini kita nih lebih apa ya? Persaudaraan kita lebih dari yang kita alami sejauh ini Mbak ya. Jadi
eee, menurut saya Mbak, dari berbagai, latar, komunitas, saya pernah ikut komunitas hobi, komunitas apa namanya, komunitas profesi, komunitas yang macam-macam lah. YLG ini cukup unik karena, eee, meskipun dia tidak didekatkan oleh satu, common interest ya, kita kan, tidak melulu pada satu kepentingan, karena ini multi kepentingan, akhirnya, jadi cair. Ada yang mau ikut hore-horenya, boleh juga. Ada yang mau ikut serius, boleh juga. Ada yang mau niat masuk ke apa, daftar ke Connect Live, boleh juga. Akhirnya itu jadi kayak, blender di dalam sebuah, pusaran kegiatan, yang alhamdulillah, sampai sekarang grupnya itu, eee macam-macam, mulai dari bahas fotonya Pak Muhlison sampai bahas, eee, apa namanya, rumahnya Om Binar, sampai bahas anaknya Farhan, macam-macam, Mbak. Jadi, tapi ini, Mbak Heni jatuh nggak dibahas nanti soalnya Mbak Heni ini jadi sedih nanti. Jadi saat ini kita sih di YLG ini inginnya tetap punya saudara terus, Mbak. Nah itulah yang kemudian apa yang memotivasi kita terus kemudian apa ya, jadi terus engage, jadi terus, paseduluran di antara teman-teman YLG. Itu Mbak latar belakang kenapa, saya, demen dan suka, join di YLG. Iya, jadi awal-awalnya memang kebetulan banget ketemu Mas Binar gitu ya, Mas Mai ya? Iya, saya juga nggak tahu, meskipun nomor beliau dulu tuh ganti-ganti kok yang dilalah dapat nomornya, terus dikontak bisa nyambung, bisa diajak ini gitu. Coba waktu itu dia dapat nomor pacarnya Mas Binar, kan beda Mbak cerita sekarang. Itu tahun berapa itu Mas Mai lagi Kayaknya ngumpul-ngumpul itu? kayaknya itu 2017 akhir lah kalau nggak salah ya. 2000, Iya betul oh Mbak. iya setelah setelah ini ya, setelah apa namanya, Setelah MUN di Putsatu, Batu kayaknya ya? iya betul Mhm. sekali, heeh, terus itu. Betul Mbak ini, jodoh Nah nggak tahu kemana Mbak, betul Mbak. iya bener banget. Terus akhirnya kemudian muncul muncul kalau Yogyakarta Local Gate itu ada Mas Mahe, kemudian Mbak Heni, Mas Binar, ada Mas Farhan, itu di situ, gimana sih kalau Jogja lagi mau ngadain meet up itu apa tipenya, "Ayo gas," atau gimana biasanya? Oke, kalau Mbak 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 Nunung, teman-teman itu lihat di toko DIY, itu kalau tiap pagi mereka tuh yel-yel selalu keras, "Tidak ada Superman, adanya Super Team." Nah, ya di mana di YLG ini juga karena emang nggak ada Superman-nya, ya semua sama aja, kita gotong royong di Jogja dengan UMR yang seadanya, dengan modal dengkul, bootstrapping, ya akhirnya kita itu bisa apa ya, bisa saling mengoptimalkan, potensi-potensi kita, Mbak. Nah, saya sendiri, ini saya cerita ya, cerita dikit ya. Jadi, latar belakang saya ini memang, zaman dulu Mbak, karena saya di UGM itu, saya jadi aktivis. Kenapa jadi aktivis? Karena kalau kalau tiap ada temannya ulang tahun, itu mesti diajak kalau jadi aktivis di kampus Mbak. Nah, akhirnya dari situ saya sering bikin event, mulai dari bikin event, tahun berapa ya, tahun 99 waktu itu, setelah reformasi itu ada event, bikin seminar Indonesian Economic Outlook. Nah, terjun dari situ, terus kemudian lanjut jadi, ketua ospek, jadi ketua macam-macam di UGM. Nah, akhirnya, menggelutilah ke, perbidangan event ini hampir kurang lebih berapa ya, 25 tahun terus sekarang. Nah, di UGM sendiri, lulus dari UGM, saya kerja di UGM lagi, waktu itu di salah satu perusahaan IT-nya, kami ada 7 orang, kita bikin perusahaan IT di UGM. Dilalah urusannya saya itu juga, kaitannya dengan pengembangan unit usaha UGM, bikinlah event lagi. Nah, eee, satu persatu ini, mulai dari di UGM, saya sempat kerja di PSSI, sempat di, operator seluler, di Tri waktu itu, terus pindah-pindah, tapi kok kebanyakan, selalu engage dengan, event activations. Nah,
ketika saya lihat teman-teman itu mau bikin MUN 2018 dengan segala daya dan upaya, kemampuan saya, jaringan saya dan apa namanya dengkul saya. Nah terus akhirnya saya bersemangat ngajak Mbak Heni dan Om Binar, Om Farhan, Om Anjar, teman-teman yang semangat itu ya. Ayo kita bisa, bukan kita bisa yang ngumpulin duit, tapi kita bisa yang ngumpulin peserta MUN. Nah dari situ kemudian kita berusaha memetakan kenapa sih orang mau ikut event, kenapa sih orang itu berminat untuk membayar lebih hadir dalam sebuah event, kenapa sih, kenapa ini yang kemudian memotivasi kita membentuk sebuah rangkaian event yang tidak hanya datang salaman pergi. Kalau bahasanya zaman dulu tuh kalau kondangan zaman dulu namanya ustek, mungkin Mbak ini tahu tuh unjukan apa Mbak, unjukan sop, terus apa lagi, es krim kundur, dahar kundur, ujuan sop dahar es krim kundur. Nah itu usdek zaman dulu. Nah kita nggak pingin bikin event yang begitu, kita pingin bikin event yang benar-benar impresif, bikin event yang udahlah nggak usah mikir bayarnya, ntar aja mikir bayarnya, yang penting kita jalan dulu, kita bikinin event yang benar-benar jadi standar parameter baru bahwa orang tahu teman-teman YLG ini punya loh sebuah kreasi yang bisa dinikmati oleh masyarakat LG dan teman-teman di luar pada umumnya. Begitu, Mbak. Ya, menarik banget. Jadi memang dari waktu kuliah itu udah seneng sama kegiatan komunitas dan event gitu ya, Mas Maya? Harus ikut event, Mbak, karena event itu adalah sarana buat mencari makan siang. Selama kita jadi panitia makan siang, panitia event, Mbak, selama itu makan siang kita terjamin. Jadi kurang lebih hampir beberapa tahun saya di studi di ekonomi UGM ya, itu kegiatan saya full event, jadi kenal teman. Kalau nggak jadi panitia, kenalan sama teman, paling nggak kalau ada yang ulang tahun pasti diajak nyoto di Kelebengan. Nah itu hal kayak gitu, Mbak. Itulah kemudian yang menginspirasi saya bahwa dari situ modal sosial kita itu bisa dijadikan banyak hal, bisa kita konversi menjadi banyak hal, dan insya Allah jadi potensi baru mungkin dari sisi modal atau materi. Begitu, Mbak Nunung. Iya, terus yang waktu di MUN 2 itu kan yang saya pribadi sebagai orang luar kota sangat amazed gitu, gimana akhirnya Yogyakarta Local Gate bisa sampai menembusi keraton juga. Nah itu ceritanya gimana Mas waktu itu? Nah, oke. Waktu itu ada temen, sahabat saya lama namanya Om Agung, Agung Portal. Kenapa namanya Portal? Bukan karena dia jagain portal komplek, enggak. Waktu itu Om Agung Portal ini emang jagain portal web. Nah, tapi dia terkenal waktu itu. Nah, saya sebelum kenal waktu itu di sebuah komunitas apa ya, saya lupa, di Nusantara atau di mana, saya lupa. Nah, ketika engage lagi, di mana ketemu lagi di YLG, terus kok dilalah banyak tawaran nih, wah ada ini nih, uh, tawaran dari operator seluler, tawaran dari teman-teman H3Y, Himpunan Humas Hotel Yogyakarta. Terus kemudian saya mencoba mencari sponsor-sponsor lama yang pernah berhubungan dengan saya, Mbak. Saya coba cari, mau nggak saya tawarin, kita bikin proposalnya, ayo satu-satu teman-teman ikut canvassing, bawa proposal kemana-mana dengan bermodal proposal yang di fotokopi di utara kampus MMUGM itu. Kita kita ngirimin email kemana-mana, alhamdulillah kok ya dapat dukungan dari berbagai macam. Salah satunya yang cukup mengejutkan adalah dari Keraton Jogja, yang tadinya kita pikir sulit buat ditemui, tapi alhamdulillah ada teman kita namanya Mas Satya. Mas Satya ini dilalah adalah sekri dari gusti-gusti putri yang ada di mana, di Keraton Jogja. Saya coba tembung, saya tanyakan, Mas berkenan nggak? Kok yang dilalah
sekali lagi ini karena YLG itu banyak untungnya daripada keberuntungan lebih banyak daripada pendapatannya. Akhirnya kita kok dapat dengan beruntungnya nembung ke salah satu Gusti. Sebetulnya waktu itu pinginnya sih Gusti Hemas, tapi kok yo ketuaan banget ya, masa forumnya anak-anak muda yang datang Gusti Ratu dengan sekelas itu. Alhamdulillah ada Gusti Putri, Gusti Hayu yang masih energik, dinamis, cantik, mempesona, dan dengan senang hati mendukung kegiatan kita ini. Nah, dari situ kemudian lah salah satu yang ikut join dan menunggu kita adalah dari teman-teman di Pemkot dan Pemda yang Prof Jogja. Begitu ceritanya kurang lebih Mbak Dono. Iya, iya. Sebenarnya saya ada fotonya, tapi ini masih tidak ketemu waktu dulu Mas Mahe dan Mas Binar mengapit Gusti siapa namanya Gusti Gusti Hayu, Ratu, Gusti Hayu, Gusti iya. Hayu. Itu ada, Ya. iya itu ada fotonya, cuma saya belum ketemu lagi tadi. Itu sangat luar biasa loh untuk kita yang ada di luar daerah gitu. Sampai akhirnya kita ada acara di dalam daerah keraton, yaitu waktu ada lesehan di malam kedua, kalau tidak salah, saya lupa. Yang kita ngobrol dengan salah satu komisi Oh iya, DPR itu itu. punyanya petilasan punyanya Ambarukmo, Mbak. Ya, jadi Hotel Ambarukmo punya petilasan. Petilasan itu dulu dipakai dari zaman Sultan Hamengkubuwono ke-7 atau ke-8 untuk istirahat, karena kalau beliau itu berburu sampai ke Solo, itu beliau-beliau raja-raja itu berhentinya di petilasan Ambarukmo itu, Mbak. Nah, sampai sekarang itu masih menjadi cagar budaya. Terus kemudian sama Hotel Ambarukmo sendiri sering digunakan untuk penyelenggaraan event yang cukup fantastis. Nah, kita dapatkan kesempatan di situ secara gratis, disponsori sama teman-teman Hotel Ambarukmo ini. Setelah siangnya diputer-puterin food call, ada yang berpanas-panasan, ada yang pakai bonus nyurung bis di tengah Nyurung tis kemacetan ya. kota Jogja. Nah, itu udah, sebetulnya itu nggak ini, itu udah by purpose, itu sudah by skenario itu udah. Jadi kalau ada yang ini, nah dilalah waktu itu yang dorong itu grupnya siapa ya? Mister Budiono, ya salah ya, Cak Iya, Bud. ada Mas Budiono, iya. Jadi kita pilihin yang badannya cukup powerful lah, kita pilihin bis yang ini. Jadi nggak, itu bukan nggak by accident, itu memang by design. Jadi ciptakan agar ada pesannya dorong bis. Kapan lagi loh ada liburan bisa sambil dorong bis di Jogja. Iya, itu sangat berkesan banget memang waktu itu. Terus kalau gini, dari berbagai perjalanan itu, sebenarnya ada nggak sih tantangan yang menurut Mas Mahe, oh ternyata ada tantangannya juga nih, yang namanya komunitas kan pasti dinamik ya, ada naik turun gitu. Kalau menurut Mas Mahe apa tantangan di daerah Yogyakarta? Kalau tantangan sih hampir sama, Mbak. Setelah hampir berpuluh-puluh tahun ya, menggalang komunitas, ikut komunitas, baik yang itu formal, informal, atau yang hobi. Yang paling susah dari komunitas itu adalah ikatannya kan tidak bisa ikatan profesional kadang ya. Ikatan komunitas itu kan sifatnya sosial. Seringkali engagement-nya atau interaksinya itu nggak bisa hanya pada satu dasar kepentingan yang sama. Kita harus punya banyak perspektif, apalagi kalau misalnya deket-deket event ya. Tidak semua orang punya point of view yang sama atas kebutuhan event di sebuah komunitas. Nah, kalau misalnya ada yang punya kesadaran tinggi, mungkin dia tanpa disuruh, kesadaran sosial tinggi ya, tanpa disuruh langsung jalan. Tapi ada juga yang udah tahu ya, kadang misalnya ini deh buat kamu berangkat, kita kasih duit gitu, kadang ya
ada juga yang slow respon juga. Ya namanya komunitas kan, bukan bukan bosnya mereka, bukan anak buahnya juga. Jadi ya tantangan-tantangan dalam menata irama komunitas ini kadang nggak bisa, uh, bahasa kerennya itu nggak bisa sekaris paribus, Mbak. Nggak bisa seolah-olah di dalam ruang hampa, oh nggak ada apa-apa, nggak mungkin deh. Namanya komunitas, apalagi komunitas-komunitas yang isinya anak-anak muda, dari masa ke masa. Saya mengikuti mulai dari yang anak mudanya itu mungkin zaman Mbak Hedi masih muda, Mbak Hedi muda terus nih, ngomong Mbak zaman Edi 17 tahun terus. salah Iya. Mbak. Zaman Pak Muhlisan masih muda itu saya udah apa namanya muter-muter ketemu komunitas itu sampai kemudian zaman Mbak siapa ya Mbak ini anak-anak muda sekarang ya, di mana di YLG sampai ke saya ikutin komunitas dari mahasiswa-mahasiswa saya atau junior-junior saya itu Mbak, ini apa ya perubahan yang sangat signifikan Mbak. Dan apa ya tantangan ini kan berubahnya karena arus informasinya berbeda. Zaman dulu arus informasinya bisa kita bendung, bisa kita tahan, kita arahkan ke beberapa kanal informasi yang kita anggap urgent. Tapi kan sekarang kan semua orang punya hak atas banjir informasi yang ada di internet, sosial media. Sehingga kalau kita maksain gitu ya, wah ini yang terbaik buat komunitas ini adalah dengan postur begini, dengan anggaran begini, dengan event begini, kayaknya terlalu hipokrit bagi kita punya sudut pandang seperti itu, Mbak. Mungkin YLG dan YLG atau YLG pada khususnya atau YLG pada umumnya, mungkin akan ketemu, kita akan berevolusi menemukan format Moon itu seperti apa sih yang oke buat kita ke depannya. Karena bisa jadi ya teman-teman yang ngumpul di sini sekarang, nah yang tadinya umurnya apa namanya umurnya 20-an beberapa nggak lama lagi sudah 30-an, yang 30 jadi 40, yang 40 jadi 50, yang 50 jadi 60, yang 60 jadi lucu-lucu banget sekarang, Mbak. Kalau misalnya yang senior-senior itu, Mbak. Karena semakin semakin lama semakin banyak informasi yang kita dapatkan, ya itulah kadang komunikasi lintas generasi juga menjadi salah satu tantangan. Begitu, Mbak. Iya, iya, benar banget. Jadi kan dulu waktu awal-awal gabung Local Gate kan kita masih single semua. Saya masih single, Mas Dino single, Mas Binar juga, dan teman-teman Jawa Timur juga single, Mas Rahmat, Mbak Fani, dan akhirnya saling menikah satu sama lain. Ada juga yang sekarang sudah berkeluarga, beranak pinak dan sebagainya. Kalau menurut Mas Mahe dari sudut pandang kan sudah ikutan banyak nih di PSSI lah, di apa namanya di TVRI dan lain sebagainya. Kalau menurut Mas Mahe gimana sih untuk selain yang tadi komunikasi lintas generasi itu tadi, gimana sih caranya untuk apa ya untuk tetap membuat stay untuk ya kita tetap ada di komunitas itu atau ya sudahlah seleksi alam gitu. Kalau menurut Mas Mai gimana? Seringkali Mbak ya, dalam beberapa kepengurusan, saya saat ini juga ada di beberapa kepengurusan komunitas organisasi. Saya selalu ngomong ke teman-teman pengurus itu, pengurus dan panitia itu selain menjadi ujung tombak, selalu jadi ujung tombok. Uh, Kalau bahasa Jawa tombok itu ya siap-siap rugi aja karena kalau ujung tombak dia harus siap menjadi pionir sebagai inovator gerakannya. Tapi kalau ujung tombok siap-siap aja kok jadi panitia kita membawa duluan. Karena nggak mungkin kalau apa namanya kita bikin event itu apa namanya dululah di Moon. Kita juga ya mau nggak mau, ayo kita bekerja sama gotong royong dulu. Mau nyumbang berapapun, monggo silahkan. Ada yang nyumbang ini itu. Wah, zaman dulu yang namanya Gobinar itu namanya Gobinar bukan Gojek karena Gobinar itu melayani semua kalangan itu Mbak. Mulai wanita muda sampai wanita senior beliau ahlinya sangat asertif beliau itu kalau untuk melayani seperti itu Mbak. Tapi di luar dari gobinar-gobinar yang hadir itu Mbak, komunikasi
antar generasi ini menjadi menarik kalau kita tahu, Mbak, eh, kepengurusan, kepanitiaan ini tuh didasarkan pada kepentingan yang apa sih, yang seperti apa sih? Seperti tadi sampaikan tadi, mungkin kalau misalnya nih tiba-tiba ada Kak Nyai Nurjanah itu tiba-tiba saya dapat sponsor dari pabrik saya 300 juta untuk bikin moon, mungkin akan mengubah format moon kita seperti tidak seperti sekarang. Begitu bisa jadi. Atau mungkin Om Ananto misalnya, aku kasih sponsornya, aku kasih sponsor in kind 100 aparel yang itu bisa dijual untuk kebutuhan ini. Atau ada teman-teman yang kerja di mana segala macam. Ini apa ya, bentuk kontribusi sebagai ujung tombak dan ujung tombak itu menjadi apa ya, menjadi katalisator, menjadi pemicu agar keterikatan antar kita, antar sama panitia, sesama pengurus, sesama member itu menjadi lebih kuat, Mbak. Bahwa komunikasinya harus saling menyesuaikan, ya jangan baper lah, namanya di komunitas kan nggak pernah ada komunikasi yang lateral ya. Kadang ya kayak roller coaster aja, kadang ada yang asik, kadang ada yang jaim, kadang ada yang kebiar-kebiar gitu, banyak macam-macam. Nah, kita sendiri sebagai pengayom komunitasnya, organisasinya ya, harus punya harus menjadi masyarakat yang Sleman sembada, yang luas lapang dada, nggak boleh baperan, nggak boleh terus kemudian merasa aku kok gini, nggak boleh. Gitu, Mbak. Ya, jadi saya sebenarnya tertarik ini tadi. Kenapa kok ada tiba-tiba muncul Gobinar itu ceritanya gimana itu awalnya? Sebetulnya karena waktu itu di LG itu isinya tuh bujangan-bujangan keren. Mbak Heni itu sampai susah memilih mana bujangan yang paling keren di antara teman-teman yang hadir di YLG waktu itu. Sampai aku manut lah Mas Mbak Heni, kuwi cacah kuwi meh piye sekarang gitu. Waktu itu begitu Mbak Heni. Meskipun waktu itu Mbak Heni masih muda juga. Sekarang masih muda juga. Dari kepleset nanti salah. Menurut keyakinan saya ya Mbak Heni ya, biar gak dituntut Mbak Heni aku. Menurut keyakinan saya, itu waktu itu memang teman-teman yang masih muda-muda ini itu punya energi luar biasa yang harus di-maintain, Mbak. Salah satunya Mas Binar yang waktu itu masih gercep sana sini karena beliau ditargetkan mungkin ya menurut keyakinan saya sekali lagi daripada dituntut Om Binar ya, menurut keyakinan saya waktu itu mungkin ditarget, ditanyain kalau pulang ke kampung ke rumahnya kok gonta-ganti melulu gitu. Menurut saya begitu. Nah, yang terjadi itu di antara kita itu di antara mereka. Nah, itu ada persaingan sehat untuk mendapatkan beberapa gadis. Nah, itu di YLG memperoleh merebut hatinya. Salah satu yang agak kencang waktu itu ada di Mbak Prita yang hadir di belakangan. Wah, itu cukup mengagumkan itu ceritanya. Kalau saya ceritain ini bisa jadi mini series, Mbak. Bukan jadi web series. Jadi mini series sudah tentu nanti. Dan nggak bisa dituangkan hanya dalam satu podcast begini. Memang waktu itu ini ya, Mas Binar lagi mekar-mekarnya gitu kayaknya ya. Oh, dan selalu kan beliau kan selalu tampil ganteng mempesona kan. Jadi saya selalu yakin kalau kemana-mana bahwa Mas Binar itu yakin bisa om. Jadi waktu itu dengan segala potensi, dengan segala kemampuannya dimiliki oleh teman-teman energik di mana di YLG, kita tuh yakin banget kita bisa bikin sebuah acara yang berbeda banget, yang bisa membuat orang amazed bahwa ini loh Jogja punya loh sebuah konsep food crawl yang dijadi satuin dengan waktu itu ada acara di TV namanya Amazing Race. Nah, kita ingin bikin kayak gitu sebetulnya. Cuman karena berhubung bisnya tidak didesain untuk balapan, tapi didesain untuk dorong-dorongan, akhirnya kita buat udahlah santai aja. Yang penting bisa sampai ke Ambarukmo dengan nyaman, aman, tenang, menikmati hidangan. Besoknya kita ajak muter-muter ke pegunungan.
Gitu. Ini tadi cocok loh, ini jadi pantun belakangnya an semua loh tadi Mbak. Iya, iya. Iya, memang penyiar ini luar biasa ya ininya, merangkai katanya. Nah kan, kalau dari menurut Mas Mai sendiri, pasti ada kayak perbedaan dong. Misalkan, kalau saya pribadi ngelihatnya Jogja itu sangat ini ya, sangat apa ya, kalau bahasanya kita di Jawa Timur guyup gitu, bahasanya di Jogja apa ya, pertemanan yang sangat akrab gitu kan, kerasa waktu di MUN 2 gitu. Hmm. Kemudian ya, kemudian, sekarang ya masih muda semua sih, Mbak ini masih muda, saya juga masih muda. Terus kalau misalkan nih, ada beberapa teman-teman yang ikutan di malam hari ini, mungkin masih sendiri di komunitasnya, atau mungkin sebenarnya nggak sendiri tapi bingung mau membangun komunitas itu mulainya dari mana sih? Ada ini nggak kayak, tips dari Mas Mahe, gimana sih kalau misalkan Pak Ananto mau bikin di Semarang, tapi temannya di Kebumen, wah jauh nih, gimana nih? Menurut Mas Mahe apa sih yang harus dilakukan untuk teman-teman yang mungkin single fighter di daerahnya? Eh, di zaman sekarang Mbak ya, 2026 ya, tidak ada kata yang single fighter. Saya menolak dengan halus kalau ada kata single fighter di 2026. Semua yang kita bangun saat ini selalu pada asas kolaboratif, interaktif, sinergis. Hampir minim sekali di mana singgungan masyarakat zaman sekarang itu single fighter. Uh, Kalau ada orang yang single fighter, either dia itu memang minder atau dia itu memang kuper ya. Jadi buat saya sih single fighter itu udah nggak ada, Mbak. Jadi kalau memang mau bikin komunitas, guyup aja. We can found any potential idea dimanapun. Mau dimanapun ya, Pak. Di berbagai wilayah Indonesia. Alhamdulillah saya mulai dari ujung Sabang sampai ujung Kirom sana selatan Jayapura saya pernah main sana juga sini. Itu berbagai orang Indonesia itu adalah salah satu orang yang gampang diajak guyup. mulai diajak mulai diajak ngopi, diajak apa namanya makan kacang, wah ngapain deh. Semua orang, bahkan ya pengalaman saya pun sampai ke luar-luar sono, kalau ketemu orang Indonesia itu selalu gampang untuk dijadikan apa ya, komunitas. Mau bikin apa dikit masuk bisa. Nah, apalagi kalau misalnya teman-teman ini sudah dalam apa ya, sudah dalam base interest yang sama, juga dalam kepentingan, hobi, kesukaan yang sama, nah itu jauh lebih gampang. Engagementnya nggak perlu ditarik, oh nanti harus begini, enggak. Pasti akan lebih mudah ngalir, akan lebih mudah ketemu cocok loginya, karena pada dasarnya kita itu adalah orang yang tidak terlalu menuntut orang Indonesia. Dikasih apa dikit langsung manut, dikasih ini dikit manut, dikasih bansos, saya berani ngomong saya nanti kena ini nanti direkam soalnya, kalau direkam nanti bisa dikenakan sama undang-undang. Nah, kembali lagi Mbak, kalau ini common interest-nya sudah sama, sudah punya apa ya sense, sudah punya kepedulian yang sama, sudah punya interest sama, insya Allah ini bukan jadi tantangan yang sulit kok. Gampang banget sekarang. Mungkin nanti teman-teman di luar GLG ya, mau bikin, ayo kita bikin yuk, grup apa yuk. Atau mungkin pas kita besok MUN ini, yuk MUN-nya udah ada nih. Gimana kalau kita bikin acara apa namanya nggak MUN tapi misalnya kru MUN-an gitu. Nah misalnya, tapi itu teman-teman yang bikin acara side event di luar ini. Kan banyak tuh yang berangkat besok tuh misalnya bawa keluarganya. Kalau yang MUN-nya doang, mungkin hanya member yang bisa ikut. Tapi kalau keluarganya, kenapa kita bikin? Siapa tahu teman-teman panitia biar fokus ke sana, Bu Sandra dan teman-teman di Bali. Teman-teman yang lainnya nih, kayak Mbak Ani, Mas aku siapin Mas, saat nanti kalau rental HIS 10 unit tak siapin. Misalnya begitu loh, siapa tahu Mbak Ani tahun ini lagi dapat bonus gede kan, kita doakan bersama. Nah, siapa tahu ada teman yang berbaik hati mau mendukung kita bikin acara model kayak family gathering untuk side eventnya MUN begitu. Ini inspirasi doang.
Cuman kalau ditanyain potensi kita bikin tadi itu kerumunan dan komunitas tadi, nggak ada sulitnya. 2026 semua gampang. Begitu. Bahkan yang bootstrapping modal dengkul aja, itu hampir dibilang nggak ada kendala. Iya, berarti di 2026 single fighter udah no gitu ya Mas ya? Oh, nggak ada, Mbak. Single fighter tuh kecuali Anda Cooper dan Minder, sepertinya Anda harus lebih pinter melihat kondisi nggak ada belakangnya nggak ketemu ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita tahu oh ini saya bisa nih interaksi dengan teman-teman di sini. Yuk kita ini deh, kita bikin apa? Gampang lah Mbak. Sekarang ide itu banyak dicari kok. Dan tahun ini apa namanya kayak misalnya akan ada Piala Dunia nih. Kita mau bikin nih YLG, mau bikin Road to World Cup gitu. Tinggal ngobrolin teman-teman penggemar bola-bola atau misalnya LG Indonesia penggemar bola gitu ya. Kita bikinin event se-Indonesia pun selama dapat sponsor, why not? Menurutku sih banyak sekali potensi yang memungkinkan kita cari agar potensi-potensi komunitas turunan atau anak-anak komunitas LG ini bisa berkembang ke seluruh wilayah Indonesia. Iya, iya, memang kolaborasi itu penting sih. Saya juga merasakan sih Mas Mahe, kalau di meet up saya sendiri di beberapa waktu terakhir di tahun kemarin juga awal-awal tahun kita coba collab dengan teman-teman pecinta sejarah. Jadi kalau Ya, foto walk itu nggak melulu cuma jalan doang, tapi ada berhenti-berhenti di beberapa titik buat tahu sejarahnya ini apa. Dan itu it works gitu. Jadi kita banyak banyak anggota baru yang masuk. Jadi kayak ya, nggak kesulitan buat nyari member karena kolaborasi ini yang penting dan saya setuju itu. Terus gini, saya juga tertarik ini pas Mas Mai bilang mungkin ada side event waktu di Moon atau mungkin di pertemuan lokal Get karena di pengalaman saya di ikutan acara Google baik di Summit atau Connect Live biasanya kita itu ada kayak ini, kayak ngisi semacam um, apa namanya seat gitu. Jadi siapa yang datang tanggal berapa, siapa yang pulang tanggal berapa, kemudian ayo kalau sama nih waktunya kita jalan bareng-bareng, kita ekspor bareng-bareng, ini. Jadi side eventnya emang banyak, itu emang iya terjadi dan itu keren juga, maksudnya nggak melulu datang event kemudian udah selesai gitu, tapi yang misalkan ada nih kemarin yang di Tokyo ada temen yang suka lari gitu kan, jadi sebelum acara mereka jogging bareng, terus ada lagi teman-teman yang suka sunset, habis acara mereka ngejar sunset bareng, itu memang ada dan saya setuju itu memang itu. Nah, ini kalau untuk yang teman-teman baru, jadi nggak ada nih istilah single fighter. Tapi kalau untuk teman-teman yang sudah stay dari tahun 2000, kalau saya 2016, ada yang stay juga dari 2017 di komunitasnya masing-masing. Misalkan dulu saya pegang Blitar Local Gate, tapi karena saya sudah pindah ke Malang, akhirnya saya taruh Blitar Local Gate, saya pikir ya biarkan dipegang oleh mereka yang stay di situ. Dan kemudian pindah ke Malang. Kalau dari menurut Mas Mahi dari sudut pandang yang sudah guyup kemana-mana gitu, untuk kita-kita yang sudah stay lama di community, untuk tetap apa ya, tetap ada giroh gitu, tetap ada semangat gitu untuk do something gitu. Apa sih yang menurut Mas Mahi harus kita lakukan yang kita sudah usia-usia mendekati muda 50 tahunan ini? Untuk karena gap antara generasi tua dan muda pasti ada dong ya. Biar kita nggak ngerasa aduh aku kayak dewe rek kayak gitu. Ya opo gitu. Nah, gimana kalau dari Mas Mai? saya nggak mau bahas soal umur Mbak, karena umur itu biasanya case sensitif buat beberapa orang Mbak. Tapi kalau bahas semangat, kita harus bisa maintain semangat dari sebuah komunitas Mbak. Jadi gini, komunitas itu kan biasa punya amunisi tertentu yang di apa namanya, yang diinisiasi oleh beberapa orang. Tidak harus kemudian yang senior-senior. Jadi kalau masih ada komunitas yang nyun sewu ya agak feodal ya, senioritasnya dikedepankan, itu nggak bakal lama deh, percaya saya deh. Apalagi Gen Z sebentar lagi
udah menduduki jabatan-jabatan penting ya, selesai dah. Indonesia akan berubah di bawah. Oh, pegang sama saya deh kalau percaya. Menurut keyakinan saya, kalau nanti Gen Z udah masuk ke level pemerintahan, struktur kepemimpinan, ya itu lebih totally different. Benar deh. Jadi kalau kalau nafasnya kombinasi antara amunisi, member, terus kemudian inovasinya ini nggak bisa di apa namanya, nggak bisa dijadikan modal buat kuyup bareng, Mbak. Susah, Mbak. Akan sulit sekali ketemu formula yang tepat untuk kemudian membuat komunitas ini menjadi lebih berkembang, menjadi lebih apa ya, menjadi lebih guyup. Kalau saran saya sih, Mbak ya, karena ide itu bisa didapatkan di 20 detik pertama, baik melalui mau pakai Gemini, mau pakai apa namanya ChatGPT, Perplexity. Sekarang cari ide tuh 20 detik aja selesai gitu. Jadi tinggal kemudian kadang yang menyulitkan untuk komunitas berkembang cuma satu, Mbak. Ego dan ego atas feudalisme dan senioritas di masing-masing. Itu akan menyulitkan kalau berkembang. Tapi kalau udah dirontokin, kita udah jadi satu bareng, nggak usah memikir jago-jagoan, keren-kerenan, pamer-pameran. Sampai selamanya kita akan kenal. Mungkin 10-20 tahun lagi saya mantu, saya akan manggil tetap undang Mbak Hendy, Om Binar untuk yuk datang. Saya kan tetap meskipun saya ada di komunitas yang sama, begitu Mbak. Jadi buatku sih ini ya, ini tuh kan kita cari temen ya. Kalau cari temen ya udahlah, nggak usah mikir kejauhan. Kita punya teman yang asik, yang bisa ada yang nongkrong, ditanyain Om lagi di mana, Mbak lagi di mana. Itu rasanya udah seneng banget loh, Mbak. Apalagi sekarang kan anak-anak kan cenderung lebih individualis ya. Mahasiswa-mahasiswaku itu Mbak, atau kalau aku ngajar di mana, atau aku bikin kegiatan, kadang susah banget itu kalau disuruh engage, pasti yang enggak itu dulu aja, enggak ini aja. Jadi berbeda dengan generasi milenial 90-an yang kemudian bermodal pensil sama kaset pita yang bisa diputar-putar itu aja kita bisa temenan sampai sekarang masih bisa apa namanya, masih bisa WA-WA-an sampai sekarang, mungkin ada yang bisa jadi kawan di Facebook group segala macam. Jadi kembali lagi Mbak, kalau tadi ditanyain modalnya apa, modal cuma satu Mbak, mau mau menurunkan ego masing-masing dan diomongin sama ininya, sama pengurusnya. Yuk kita di sini ngumpul, nggak ada yang senior, nggak ada, kita teman bareng. Dijamin komunitas bakalan ada. Dan saya sudah membuktikan di berbagai puluh komunitas yang saya ikutin, dan rata-rata kalau yang punya masih begitu, dan itu terjadi ya, menurut saya ya, pada generasi boomer itu sangat sangat mungkin terjadi, sangat lumrah terjadi. Jadi kalau di bawahnya teman-teman milenial, generasi X, apalagi di tire-nya ELG, dan ini kan rata-rata kan ada yang early millennials, ada yang early apa namanya Gen Z. So, akulturasinya nggak bakal begitu sulit kok, Mbak. Ini itu Mbak Nunung. Iya iya, menarik banget. Emang ini ya, kita harus benar-benar nggak usah mikirin gap usia gitu ya Mas ya. Tuh, Kolaborasi, tuh. komunikasi dan lain sebagainya ini sangat menarik sekali gitu Mas Mahir. Kalau misalkan saya mau nanya nih, satu kata untuk menggambarkan Yogyakarta Local Guide apa? Satu kata nih. Kalau satu kata Cukup nggak nih? satu kata cukup. Kalau satu kata sudah ada satu kata yang bisa mewakili nama di Eja, jadi kalau disambung namanya paseduluran. Kita itu selalu merasa bersaudara karena pertama mungkin karena senasib sependeritaan ya, namanya UMR-nya tipis-tipis ya. Kalau yang belum tahu, UMR di Jogja itu salah satu UMR terendah, tapi kami di Jogja itu adalah salah satu provinsi atau paling bahagia se-Indonesia. Karena itu paradoks harga murah. Ya, kalau nonton kanal-kanal itu pasti udah tahu dah paradoks harga murah di Jogja. Tapi justru dari situ, Mbak, kadang ironi-ironi ini membuat rasa seduluran kita, persaudaraan kita ini
semakin kuat, makin kental. Bahkan nggak kenal pun aja, yuk mau kemana, yuk, 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 yuk. Akhirnya ya teman-teman di LG ini kalau mau ikut oke, enggak ya nggak apa-apa, tidak pernah ada yang keberatan. Begitu Pak Dulu. Iya, menarik sekali. Pas seduluran itu kalau di Jatim mungkin ya guyup itu tadi ya, Mas Main. Betul. Luar Iya. biasa banget. Iya. Iya, tak terasa. Emang obrolan ini sangat ini ya, keren banget loh Pak dosen. Kerasa banget kalau saya kayak di ini gitu loh, ada kuliah berapa SKS gitu tentang komunikasi. Jadi terima kasih Mas Mai, banyak banget yang bisa Sama-sama, Mbak. kita sekarang ya apa ya yang kita ambil dari percakapan kali ini. Tapi sebelum sebelum ada sesi tanya jawab, saya mau ini deh. Kita foto dulu sebelum ada sesi tanya jawab dan masukan dari beberapa teman di Jawa Tengah dan dari Jakarta. Boleh saya ambil foto dulu mumpung kita masih ada di tengah-tengah. Sebentar. Ini kita on cam dulu, yang bisa on cam boleh on cam ya. Ini ada banyak sekali alhamdulillah yang ikutan hari ini. Ya, sebentar. Yang bisa on cam, saya hitung. Ini ya, sebentar. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Nah, jadi Mas Bae memang ini ya, memang suaranya emang penyiar radio banget nih. Saya mau ini deh, mumpung ada yang gabung di Yogyakarta, Mbak Heni mungkin bisa menambah sedikit nggak? Gimana sih berjalannya Yogyakarta Local Gate, kemudian ada Mas Mahe juga dan teman-teman yang lain. Boleh nambahin dikit nggak? Seperti apa? Oh iya, kalau YLG ini kan kalau nggak salah dulu mulainya 2017 ya, waktu booming local guides itu. Terus Moon 2018, terus sekarang 2026 berarti udah sekitar berapa lama tuh? 8 tahun ada ya? 8 tahun, 9 tahun. Nah, walaupun kita tuh sempat kayak COVID, sempat nggak aktif, tapi kita tuh rasanya kayak apa ya? Ya tadi yang Mas Mai bilang tadi pas sedulurannya itu masih tetap kuat gitu loh. Kayak bukan orang asing gitu loh. Kayak ya udah apa ya? Udah kayak saudara mungkin sih. Kalau menurutku sih kayak gitu sih Mbak Anu. Ya, kalau dari pengalaman Mbak Heni kan sering main juga nih di Jawa Timur, juga di Jakarta dan teman-teman lain di Indonesia. Apa sih yang menurut Mbak Heni berbeda culture-nya dari kita yang ada di Jawa Timur dan culture yang ada di Jawa Tengah? Kalau menurutku ya, menurut pengamatanku, mungkin Jogja, Jawa Tengah itu lebih banyak kayak pakai wohnya gitu loh. Mungkin kalau di Jawa Timur, di Jakarta, meet up, yuk tiap minggu meet up gitu. Tapi kayak di Jogja, mungkin Jawa Tengah itu masih apa ya, kayak malu-malu, tunggu-tungguan kayak gitu. Jadi nunggu siapa nih yang ngajak gitu ya, pakai woh gitu ya. Ya saya merasa emang ada sungkan-sungkan gimana gitu dengan teman-teman Jogja itu. Emang culture-nya gitu ya Mbak Heni? Padahal sebenarnya kita tuh kan nggak ada apa ya, nggak ada kepanitiaan kan di YLG, nggak ada yang senioritas juga nggak ada. Mau bikin meet up ya bikin aja, nggak apa, nggak usah nunggu-nunggu gitu loh. Iya. Ini pertanyaan yang sama Mas Mai tadi. Kalau untuk teman-teman yang ada di sini yang sedang bangun komunitas lagi, karena kita kan udah lama nih Local Gate. Kita tahun ini sudah mau 10 tahun Local Gate, apa 11 tahun ya? 11 tahun untuk tahun ini. Kalau dari Mbak Heni, sama pertanyaan dengan Mas Mai tadi, apa tips atau semangat untuk teman-teman yang bangun komunitas lagi? Bangun komunitas artinya sudah ada, tapi kita mau bangun lagi nih, kita mau aktif lagi nih. Apa kalau dari Mbak Heni tipsnya? Ya bangun semangatnya dulu, sebelum bangun komunitas ya bangun semangatnya dulu. Jadi kalau kita udah mau, yuk kita mau bikin suatu acara, udah semangat, ya baru kemudian kita bisa ini bangkit lagi.
Iya, iya benar banget. Dan ini untuk teman-teman JLG, adminnya selain Mbak Heni, Mas Mahe, siapa lagi di sana? Ada Mas Binar, Mas Farhan, Mas Dinu, siapa lagi ya? Aku lupa. Siapa lagi Mas Mahe? Banyak ya? Banyak, Mbak. Heeh. Kita semua kayak admin, Mbak. Mau apa-apa Iya. kita siap melayani pokoknya kalau di Jogja. Yes. Mbak Ani itu bukan admin tapi selalu aktif pokoknya deh. Ya, dimanapun beliau muncul, hadir dan membersamai kita semua dalam setiap kegiatan. Iya, emang ada kan grup itu yang isinya admin semua kan ada gitu ya. Iya. Ya. Ya, makasih Mbak Heni. Mungkin saya mau ke teman-teman Jawa Tengah ini. Saya mau ke ini deh. Saya mau ke Mas Glenn. Jujur saya baru kenal Mas Glenn ini kan masih baru nih. Pasti ada tanggapan dari Mas Glenn sebagai apakah nanti saya nanya orangnya nggak ada. Mas Glenn masih available ya? Ada. Maaf lagi Ada ya? tiduran. Iya, Ini habis emang nyuci piring panggilan tadi. dadakan nih. Panggilan dadakan. Ya. Kalau dari Mas Glenn, gimana rasanya ikutan lagi nyemplung di komunitas lokal Get sekitar? Rasanya seneng banget ya. Itu. Cuma kalau jujur aja, memang saya ikutnya kan gabung di tingkat provinsi. Kalau di tingkat kota tuh saya masih agak canggung juga gitu. Jadi ceritanya gini, sebelum MUN itu saya nyari-nyari lah tentang eh, local guides di kota saya. Kan kebetulan saya dari Salatiga. Nah, terus kemudian setelah nyari, nah saya masuk grup WA-nya, lah kok kosong gitu, kayak kosong nompong, nggak ada apa-apa istilahnya gitu. Terus akhirnya bingung, sempat live dulu gitu. Nah, akhirnya pas di Moon ini ketemu teman-teman local guides yang dari Jawa Tengah. Dulu tuh pas pertama tuh ketemu Pak Ananto yang dari Semarang, terus Pak Indra yang dari Kebumen gitu, dan teman-teman yang lain. Nah, akhirnya saya ikut kegiatan di Local Guides Jawa Tengah tuh sekitar bulan September apa Oktober ya. Nah, itu yang diundang sama Ci Maria sama Kojo gitu kan. Nah, terus kemudian setelah ikut itu memang saya rasa senang sekali gitu. Akhirnya bisa berkumpul dengan teman-teman yang memiliki minat yang sama, yang lokasinya ada di dekat saya di Jawa Tengah gitu. Karena kalau ngelihat teman-teman di Jawa Timur itu kayak wah kayak apa istilahnya kayak kompak banget kayak kayak keren banget bisa ngadain acara ini itu gitu. Nah, memang saya punya harapan juga untuk teman-teman di Jawa Tengah juga tetap bisa berkontribusi di lingkungan sekitar, mungkin mengadakan acara-acara. Tapi benar yang dibilang Bu Heni tadi, mungkin juga masih ada ewuh pekewuh. Nah, saya juga termasuk orang yang seperti itu. Jadi ya ya ini mungkin ini ya kalau saya sendiri mungkin saya akan ikut berusaha mendukung acara teman-teman yang ada di Jawa Tengah gitu. Meskipun dengan ya memang ini ya Mbak ya eh, ada keterbatasan juga mungkin masalah geografis juga ya kan cukup jauh gitu. Misalnya kayak ke Kebumen gitu. Kalau ke Semarang memang relatif dekat, tapi sampai Kebumen juga lumayan jauh gitu. Nah, itu mungkin juga menjadi kendala juga gitu. Kenapa kok agak sulit juga gitu. Kadang-kadang kami kalau ke Kebumen tuh harus berangkat malam gitu supaya nyampe sana pagi. Paling seperti itu, Mbak. Iya, iya. Memang kendala geografis ini juga mempengaruhi gitu ya, Mas Glenn ya. Iya, Kalau di Malang sama Surabaya kita sejam cukup naik bis. Kalau naik kereta paling ada yang sejam untuk kereta cepat, ada yang 2 jam untuk kereta ekonomi. Iya, benar, iya, benar, Mbak, benar. betul. Ada. Saya mau ke ini deh, yang di Semarang, Mas Ananto mungkin mau ini ikut nyambung. Boleh. Terima kasih Mbak Nunung atas Iya. kesempatannya. Salam hormat buat teman-teman semuanya. Gini, mungkin kalau tentang komunitas di Semarang dan Jawa Tengah, yang pertama perlu saya sampaikan, sebetulnya
apresiasi dan penghargaan untuk teman-teman panitia MUN 4 Surabaya. Kenapa? Karena sebetulnya setelah ada MUN 4 Surabaya itu menjadi semacam trigger buat kami untuk aktif kembali. Sebelum MUN 4 Surabaya mungkin relatif sepi ya, maksudnya tidak terdengar aktivitas apapun, meskipun mungkin secara personal masing-masing berkontribusi secara pribadi, tetapi untuk kegiatan berkomunitas jarang terdengar. Padahal menurut saya untuk volunteer seperti kita itu berkomunitas itu penting, karena ketika sendiri ya tergantung mood kan, moodnya lagi baik rajin, moodnya lagi down ya turun lagi, tapi kalau ada komunitas kita saling menyemangati. Nah, sepulang dari MUN 4 Surabaya itu ada beberapa meet up di Semarang, di Kebumen. Teman-teman Kebumen misalnya kemarin bulan Oktober ya, enggak sekitar September mengadakan sebagai cagar budaya juga pengakuan dari UNESCO. Nah, teman-teman Kebumen kemudian menginisiasi untuk membuat beberapa tour ke tempat-tempat situs-situs geologi. Kebetulan saya juga ikut ke sana. Karena kami sebagai local guide tentu punya semacam tanggung jawab moral lah untuk ikut menginformasikan itu. Nah, teman-teman Kebumen juga pernah bikin acara di Cilacap sampai ke Nusa Kambangan segala macam. Lalu kalau di Semarang di bulan September kita sempat bikin food crawl di salah satu tempat makan otentik di Semarang, Kahupong Karangsaru. Lalu dari situ kita bikin lagi ada food crawl dan exploration walk di beberapa tempat. Kita bikin acara 2 hari, tanggal 1 dan 2 November. Alhamdulillah juga antusiasme dari teman-teman lokal guide kota-kota lain sangat besar ya. Yang hadir ada dari 14 kota. Selain dari Jawa Tengah sendiri, sekitaran Magelang, Demak, Kendal, Temanggung, Kebumen, dan lain-lain juga dari Malang, Mas Brian, Mbak Nisa hadir dari Surabaya, Mbak Ani, dan lain-lain hadir, Mbak Aini hadir, kemudian dari Tangerang, dari Jakarta, dari beberapa tempat. Nah, itu sebetulnya menjadi semacam kayak penyemangat ulang. Oh, ternyata kita bisa ngumpulin teman-teman juga, kita bisa bikin acara offline yang seru-seruan. Dan sebulan kemudian pun Cik Maria Kojojo juga bikin meet up dengan camping di kaki Gunung Ungaran. Kebetulan Mas Mahendra dan Mas Bindar juga hadir. Jadi relatif kemarin setiap bulan kita ada acara. Di samping kita juga ada ada grup WA juga Jawa Tengah. Jadi kadang-kadang kita sharing tentang local guide di grup WA, dan saya rasa cukup inilah tertrigger dari MUN Surabaya kemarin. Nah, ini momennya menjelang MUN Bali, mudah-mudahan menjadi penyemangat lagi buat teman-teman semuanya. Tapi kalau dibilang aktif juga belum terlalu aktif, apalagi kalau dibandingkan dengan teman-teman di Jawa Timur masih jauh, tapi minimal ada arah untuk ke sana. Saya rasa itu sih Mbak Nunung yang bisa di-sharing ke teman-teman. Ya, makasih Mas Ananto. Ini shout out buat teman-teman panitia MUN 4 Surabaya yang hari ini juga hadir ya. Alhamdulillah bisa, memang sesuai dengan temanya ya, bisa reconnect lagi gitu teman-teman yang ada di Indonesia gitu. Ini ada dari teman-teman Jawa Tengah yang lain, mungkin ada yang mau menambahkan. Mas siapa ini? Mungkin ada Mas Yat tuh, Mas Yat apa kata Mas? Mas Yat? Iya Mas Yat, kita ketemu di regular meetup kalau nggak salah. Mungkin Mas Yatno? Kok Mas Yatno? Mas Yat. Iya, Mas Yat bantuan. Iya. Bantuan. Ya, kenapa saya jadi Yatno?
Iya, saya punya pengalaman Asik. menarik sih waktu mulai dari Jogja. Ya, kedengaran Iya, nggak? Ya, iya, udah. kedengaran ya. Iya, Saya punya pengalaman menarik itu mulai dari Jogja. gimana ceritanya, Mas? Di Jogja itu mereka itu ini ya, responnya itu cepat ketika kita ada rencana berkumpul, meet up. Nah, kesediaan untuk mau kumpul itu modal untuk membangun komunitas ini saya rasa. Karena kalau alasan sibuk, kayaknya orang-orang yang ada di local guide bukan orang nganggur ya. Tapi berkumpul, apalagi tidak mendadak, terjadwal, itu menarik sekali. Nah, saya lihat itu di Jogja itu bagus. Nah, setelah sampai Semarang, waktu saya tidak banyak, tapi sempat terhubung dengan Mas Ilyas dan Mas siapa ya yang Borobudur. Mas Elias. Iya, iya sama yang di Semarang, Mas siapa ini ya yang di Jatingaleh. Mas Elias. Mas Ilyas, Mas Indra? Nah memang ada rencana mau meet up tapi budaya itu sungkan sama Pak Taufik ya yang orang Pemda itu juga. Pak Safik, iya. Nah, tapi sempat ini grup WA-nya aktif, tapi enggak, waktu itu belum ada grup WA, tapi komunikasinya sempat jalan, hanya tidak sempat terbangun meet up-nya gitu. Tapi setelah pertemuan di Surabaya, saya lihat grupnya sudah ada dan mulai aktif. Memang modalnya sih itu sih saya melihat mau kumpul gitu ya, mau berkorban untuk kumpul itu menolong banget. Karena kalau kita nggak pernah ketemu secara fisik tatap muka, terus satu saat kita kontak-kontak ngobrol di grup, beda rasanya. Gitu ya yang bisa saya tambahkan. Iya, iya. Terima kasih, Mas Yat. Kita emang pertama kali ketemu itu di Surabaya tahun 2023. Itu kayaknya yang paling jauh jenengan sama Mbak Heni saat itu. Terima kasih banyak kalau sudah hadir. Ini saya melihat ada Mas Suntoro. Ini lokal guide lama ini. Apakah Mas Suntoro available untuk open mic? Mas Suntoro? Ini kalau nggak salah di tahun awal-awal banget kita gabung lokal guide itu beliau sudah ada gitu. Mungkin teman-teman Jawa Tengah yang lain ada yang mau berbagi cerita. Mas Ilyas apakah masih ada? Mas Ilyas? Bentar aku cek dulu. Kayaknya sudah ini ya. Mas Sudah. Elias lagi ada event, Mbak. Oh, lagi ada event. Oke. Iya, di Kota Lama. Apa nih? Iya, iya. Memang ini ya. Seperti katanya jenengan tadi memang tidak ada lokal guide yang tidak sibuk, semuanya memang sibuk dan luar biasa kalau menyempatkan hadir untuk meet up seperti yang hari ini ikutan gitu. Saya mau bergeser nih Jawa Tengah, Jogja. Saya mau bergeser ke barat. Saya mau ini Pak Iskandar apakah masih ada? Bisa Ada open mic? dong, alhamdulillah. Ada dong, alhamdulillah. Putus. Boleh. Iya, Ada ini lagi bosnya saya ini, masa saya tinggalin kan gak enak. Ini luar Faiz, biasa open video dong, narasumbernya Faiz. kali ini tuh keren banget. Mantul. Jadi boleh dong cerita dari Guruku. sisi dari sisi orang Jakarta nih, gimana nih? Ya. Ada cerita yang bisa diceritain nggak ke kita nih? Cerita apa ya? Lia ini harusnya punya kontribusi di dua nih, Jakarta dan Jogja. Dia banyak ini. Tapi intinya gini Mas, pengalaman di Jogja kemarin
tentunya memang itu saya pertama kali juga ya waktu di Jogja ikutan tuh luar biasa memang timnya anak-anak muda walaupun Pak Mahi yang beda sendiri ya, tapi dia dengan tim itu tadi bukan bicara saya tetapi bicara tim itu yang luar biasa, keren itu dia Mbak Heni dan Mas Binar dan yang lainnya ya, muda-muda dan sangat membantu banget gitu. Jadi memang setiap moon itu punya apa ya ini sendiri ya ada khas yang tersendiri di setiap moon, bukan bicara kurang dan lebih tetapi selalu hal yang positif itu banyak gitu. Dan memang akhirnya rindu ya kalau mau moon itu selalu jadi pengen ikut lagi. Itu artinya kan sesuatu yang positif yang membekas di benak kita juga gitu. Apalagi ketemu teman-teman yang baru gitu. Itu sih pengalamannya paling. Terima kasih Mbak Nunu sudah sempat. Ini nggak bisa open cam kah wajahnya yang ganteng kata teman-teman nggak muncul ini. lagi WLA di kamar. Baiklah Kak Lia, apakah available untuk open mic? Kak Lia dari Jakarta juga pernah tinggal di Yogyakarta. Tadi saya lihat ada Kak Lia. Ada. Halo. Ya. Halo Kak Lia, lama banget kita ketemu ya. Terakhir kayaknya 2018 deh. Oh iya kayaknya, mungkin 2019. Ya, gimana? Acara ini gimana? Jadi kan sudah pernah stay di Jogja juga nih, terus sekarang stay di Jakarta. Kalau menurut Kak Lia, apa yang perubahan dari Local Gate dulu yang 2016 ke awal sampai sekarang tuh kayak apa Kak Lia? Gini biar saya luruskan dulu. Saya tuh tinggal di Jogja itu sampai 2015, jadi belum pernah menjadi Yogyakarta Local Gates kan belum pernah. Kemudian saya mendaftar sebagai Local Gates itu tahun 2017, masuknya pertama ke ILG dulu ya, Indonesia Local Guides. Terus di akhir 2017 baru tahu kalau ternyata ada perkota. Waktu itu yang bimbing aku Mbak Heni. Kebetulan Mbak Heni teman lama saya, jadinya waktu itu tertarik dengan postingan Mbak Heni. Terus akhirnya ya masuk gitu ya ke komunitas gitu. Terus baru tahu kalau ternyata ada perkota. Terus kita waktu itu saya menemukan linknya atau apa gitu, saya lupa. Kemudian saya chat Pak Suhandi waktu itu kalau nggak salah, karena arahan dari Mas Brian yang waktu itu jadi adminnya grup Facebook ya kalau nggak salah. Terus saya chat ke Pak Handi minta gabung ke Jakarta Local Guides. Jadi komunitas daerah yang saya masukin pertama kali itu Jakarta Local Guides gitu. Dan sampai sekarang saya bukan anggota Yogyakarta Local Guides loh ya. tolong diluruskan ya, tolong teman-teman, mohon pengertiannya gitu. Tapi kalau secara experience gitu ya, bagaimana pola pertemanannya di Jogja gimana, di Jakarta gimana, itu kan lebih terasa bedanya ya. Ya betul, tadi ada yang bilang kalau orang Jawa itu emang, Jawa Tengah ya terutama, itu memang cenderung banyak pekewuhnya gitu. Satu sisi bagus karena hal-hal yang buruk itu nggak tampil ke permukaan gitu. Tapi sisi buruknya kalau misalkan ada ganjilan-ganjilan mungkin akan lebih sulit untuk diungkapkan. Beda kayak di Jakarta yang orang itu cenderung nggak tedeng aling-aling gitu loh. Orang-orangnya terbuka dan kadang nggak mikir perasaan orang gitu loh. Ya nggak usah ke orang lain. Saya sendiri juga secara pribadi saya udah sangat berubah. Saya bukan orang Jogja lagi yang ewuh gitu. Saya tuh udah nggak punya itu gitu ya, maaf aja gitu ya. Karena memang kehidupan di Jakarta itu memang
ya keras kan gitu kan. Sehingga orang ya ngapain sih gitu kan, ngapain kita menahan sesuatu gitu, karena kalau kita menahan ya kita akan tenggelam gitu. Berbeda mungkin di daerah lain yang terutama kota kecil ya, orang-orangnya yang lebih lebih legowo, selain juga pekewo gitu loh, gitu sih. Kalau meet up ya, saya emang mungkin beberapa tahun terakhir ini emang nggak terlalu aktif. Paling saya kalau dadakan diajak sama Pak Is baru ikut. Tapi kalau direncanain kayak, aduh, kayaknya gue tanggal segini gue nggak bisa, kayaknya begitulah itu. Ya sejauh ini yang bisa saya pantau dari grup Jakarta seperti itu gitu. Tapi karena Jakarta itu grupnya sangat besar ya menurut saya kurang tahu di daerah lain akan sebesar apa. Tapi kalau di Jakarta itu orangnya banyak banget gitu kan. Terus kayaknya setiap bulan itu kayaknya pasti ada pertambahan mungkin 2-3 orang gitu, sehingga saya tuh udah nggak tahu lagi obrolannya ini akan mengarah kemana gitu loh. Jadi kalau misalkan di grup itu membahas apa gitu, saya tuh udah sering ketinggalan karena nggak tahu gitu. Terus satu hal yang juga saya tuh belakangan agak males gitu untuk maaf ya, untuk ikut meet up gitu. Karena mungkin juga untuk memulai sesuatu dengan orang baru itu memang nggak gampang. Itu mungkin terjadi dengan teman-teman yang mungkin 2-3 tahun yang lalu gitu ya. Ketika kita ngajak meet up, itu sepi banget, jarang orang mau ikut, orangnya dia lagi. Ya karena memang mungkin orang Jakarta itu ada kecenderungan seperti itu ya. Mungkin sisi kepercayaan antar manusianya itu kurang gitu ya, nggak seperti di daerah lain gitu. Kayak mau ketemu itu kayak, aduh ntar dia ternyata ini komunitasnya apa kayak gitu, ntar orangnya gimana. Itu saya pribadi ngerasain saat ini saya ada di fase itu gitu loh. Kayaknya kendalanya Jakarta tuh agaknya ke situ, dan saya lihat juga orangnya yang hadir paling yang baru-baru juga nggak banyak gitu loh. Itu sih mungkin ya dari saya. Makasih banyak. Makasih Kak Lia. Iya. Jadi Kak Lia ini memang pernah tinggal di Jogja, tapi memang ikutan komunitasnya di Jakarta Local Guide. Iya. Jadi memang begitu ya teman-teman. Ada perbedaan culture antara kita yang tinggal di daerah Jawa dengan yang di Jakarta. Saya mau yang terakhir nih sebelum ke Mas Mahi lagi. Apakah Kak Septi bisa open mic? Karena kebetulan kan tinggalnya dulu di Jakarta nih, kemudian sekarang pindah di Jawa Timur. Pasti ada perbandingan yang signifikan dong antara yang di kota besar kemudian di kota kecil. Apakah bisa open mic Kak Septi? Sepertinya tidak ini ya, sedang tidak available. Oke, sebelum ke Mas Maya lagi, ada yang ingin mau menyampaikan sesuatu? Oh, Kak Septi? Belum? Oke, sebelum saya ke Mas Mahe, ada yang ingin menyampaikan sesuatu dari teman-teman yang ada di sekitar Mbak, Karena mungkin boleh, Mbak? Ya, Mbak Ani, boleh. Ya, boleh. Silakan. Gini ya, aku mau betul. Aku mau menceritakan sedikit pengalamanku, kayak aku kan sering ke Jakarta, ke Medan, ke Jogja, gitu ya Mbak Lia. Aku mohon maaf loh Mbak Lia. Open cam dong. Enggak Mbak, aku lagi nggak available. Mbak Ani jangan lupa open cam. Nah, aku lagi nggak available Mbak, maaf Mbak. Gini, Mbak Lia, aku mohon maaf ya. Aku kan beberapa kali ke Jakarta itu justru yang paling welcome itu kalau ketika ada local guide dari kota lain itu Jakarta loh Mbak. Beneran. Asal kita kayak woro-woro gitu ya. Ini aku mau datang nanti tanggal sekian. Waktu itu aku pertama kali ke Jakarta itu terharu banget ketika ada Tangerang Local Guide itu mengirimkan perwakilan Mas, aduh lupa namanya. Itu tuh khusus Mbak dikirim bukan maaf Miss, sama satu nih aduh lupa. Kemarin ketemu di Moon.
Mas Andre. Mas Andre, betul Mas Andre. Jadi perwakilan dari Tangerang Local Guide itu sama Jakarta kan disambut banget ya. Terus kita kayaknya kita ketemu nggak sih Mbak Lia di Kota Tua waktu itu? Keliling? Enggak, Mbak. Sorry, Oh Tangerang enggak, bukan Jakarta ya. enggak Maaf, maksudnya, Tangerang maksudnya gini. masuknya Banten. Iya, enggak maksudnya saya waktu itu di Jakarta, tapi Tangerang datang ke Jakarta, terus yang Jakarta itu ngajakin saya keliling tuh sampai ganti shift gitu loh Mbak. Ya Allah, aku terharu banget. Jadi yang dari pagi udah nemenin mau pulang dikirim Mas Rahmat, Mbak Del gitu Mbak. Jadi aku seneng banget sih yang seperti itu. Terus kalau yang di Jogja, aku terus terang belum pernah ketemu langsung ya Mas Mahe, Mbak Heni, Mas Sorry, Mbak Ani. Di Jakarta itu orangnya itu aja loh. Yang datang ke meet up jarang yang orang baru. Oh iya, ya. Kalau yang di Jogja, insya Allah kita bulan 2 kayaknya mau ketemuan ya Mas Mahe, Mbak Heni, Mbak Mas Binar. Gitu. Lagi Terus mau ada acara gitu ya? ya, sementara kayak ada acara ini juga dari Jakarta Local Guide sih Mbak. Cuman ya masih ada yang ini deh, apa mau digodok dulu gitu. Terus ya Apa nih aku yang senengnya di Jogja itu apa ya? Bukan seneng Mbak, aku kadang pekewoh Mas Mahe, Mbak Heni, ketika ada local guide dari kota lain yang dicari itu pasti Ani, padahal Ani kan bukan local guide Jogja gitu loh. Makanya kadang aku meluruskan juga Mbak, tapi akhirnya alhamdulillah sekarang udah aku diajak gabung lagi ya Mbak Heni, terima kasih. Ya, jadi gini, benar kata Mas Mahe tadi, yang penting walaupun sendiri, kayak aku kan sendiri ya Mbak, Kalimantan Timur Local Guide, cuman aku suka woro-woro, aku mau kesini gitu loh. Tuh bener kata Mas Mahe, kalau kita sounding share itu pasti orang yang memang satu server pasti akan ini ya apa kayak ngerangkul gitu loh Mbak. Gitu sih dari aku. Jadi benar kata Mas Mahe, nggak usah merasa apa tadi, Lone Ranger atau apa tadi Mas lah, itulah pokoknya ya Mas. Single fighter. Single fighter, betul. Kayak aku kepedean, mohon maaf ya. Tapi kesana sini oke sih. Gitu deh Mbak dari aku sedikit. Iya, makasih Mbak Ani dari Kalimantan, kemudian sekarang tinggal di Jogja. Memang itu tadi culture masing-masing daerah emang berbeda. Ini kali ini kita mau gabung sebelum ke Mas Mahe, Mbak Kak Septi bisa open mic ya? Iya, Kan dulu sorry. ya, iya. Dulu kan stay di Jakarta, kemudian sekarang sudah pindah ke Jawa Timur. Kalau dari Kak Septi ada nggak sih perbandingan yang signifikan antara kebudayaan di sana khusus untuk local guide dan kebudayaan di Jawa Timur yang sekarang udah kegiatannya food crawl, meet up, gimana? Sebenarnya sih bukan yang beda jauh sih, tapi gini, sorry ya, aku sebenarnya bukan mewakili Jakarta Local Guide jadinya, cuman apa yang aku rasa dulu itu waktu di Jakarta tuh beneran seneng melean. Dulu tuh kita bisa ketemu di coffee shop gitu, bisa ngobrol panjang mungkin sama Pak Is, atau bahkan misalnya sebenarnya hal-hal yang kultural gitu, yang misalnya kita makan bareng di rumahnya Pak Is, ada acara apa halal bihalal gitu, terus misalnya bikin anniversary itu hal yang biasa dilakukan itu karena memang sering ketemu itu sih. Nah, sering ketemunya ini kok bisa gitu ya, apa ya, mungkin chat-chat di grup yang saling bersautan mungkin tuh yang paling jadi apa ya, pemicu ya. Bahkan pernah kalau teman-teman di Jakarta ingat itu di waktu itu kita serandom itu nyobain durian di Kalibata gitu, yang ikonik yang tiap kita lewat tuh wangi banget duriannya gitu. Itu bisa jadi ajang ketemu gitu, karena kan waktu itu apalagi deket-deket tempatnya, walaupun yang deketnya Jakarta dengan deketnya Surabaya memang beda gitu ya. Gitu. Terus kalau Surabaya mungkin karena kita pemicunya itu dulu
waktu RMU, Regional Meetup, terus habis itu di Pamuse, terus dengan sedikit sentilannya Mbak Nunu, mana nih Surabaya atau Sidoarjo bikin meetup gitu kan. Nah, pemicu awalnya itu memang membuat meetup, jadi bukan pertemuan yang intens seperti dulu yang saya rasakan di Jakarta, tapi lebih ke apalagi nih habis ini, dan itu disambut juga dengan waktu itu akhirnya dibolehkannya membuat MUN di Surabaya itu akhirnya menuntut kita juga, karena kan kita harus ibaratnya memulai api itu lagi gitu kan, semangat berkomunitas lagi gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus mempersering meet up lagi untuk meramaikan lagi Indonesia Local Guide, dan akhirnya waktu itu kan bikin Road to Moon gitu, nggak cuma yang ketemuan juga virtual. Jadi kayak bukan tuntutan sih, tapi lebih ke karena kita ketemunya awalnya untuk memulai meet up kembali, jadi kesannya jadinya dari Jawa Timur itu sering ada meet up, padahal memang ya kita memang menuju waktu itu mau retumun, jadi mau nggak mau ya bikin kayak gitu sih. Mungkin Jakarta mungkin waktu itu di Jakarta tuh terlena dengan pertemanannya sebagai teman gitu, tapi untuk misalnya didaftarkan di Connect di meet up-nya mungkin nggak terlalu banyak, tapi waktu itu kedekatannya yang secara personalnya itu yang kuat sih menurutku gitu. Mungkin Bali juga ini salah satu tempat meet up favoritnya Jakarta Local Guide tuh selain rumahnya Pak Is gitu, dengan almarhum Bapak yang dulu sangat welcome sama kita gitu, bahkan jadi anggota Local Guide tersepuh di Jakarta kayak gitu. Iya. Memang saya pernah ngerasain juga waktu di Jakarta tahun 2019 tuh sampai sip-sipan, sampai dari siang sampai malam. Saya merasa bahwa ini kok nggak ada habisnya energinya, ganti-ganti sampai malam, wow gitu. Tapi kalau di Jawa Timur ya meet up 2 jam ya wes 2 jam selesai, habis itu pulang ke tempatnya masing-masing, we do something else gitu kayaknya. Ya, makasih Kak. Ya. Aku nambahin dikit, Iya, pada masanya ya, pada saat itu masih ada Mbak Septi juga mungkin. Jakarta itu kenapa bisa sampai shift-shiftan kayak gitu? Karena banyak yang nganggur. Terus mungkin juga di Jakarta itu kayak pilihan waktu pekerjaan itu kayak lebih fleksibel ya. Ada yang kerjanya mungkin shift 2, shift 3, atau mungkin malah shift 1 doang gitu. Jadi kenapa bisa sampai shift-shiftan ya, orangnya kan juga ganti-ganti ya, yang shift 1 siapa, shift 2 siapa, shift 3 siapa gitu. Kayak seolah-olah energinya nggak habis-habis, tapi sebenarnya kita ngabisin energi tamu sebenarnya kayak gitu. Terus mungkin 2 tahun ke belakang ya, ketika teman-teman Local Guide selama itu udah mulai tua lah ya gitu. Mau bilang muda tapi fisiknya nggak seperti dulu gitu. Terus mungkin juga ada prioritas-prioritas lain gitu, yang dulunya nganggur sekarang kerja gitu kan, sehingga polanya juga berubah gitu loh. Ya mungkin masih meetup seperti itu gitu ya, tapi sudah mulai bergeser ke yang tadinya misalkan rame-rame kita kumpul, sekarang kumpulnya paling berapa gitu. Ya mungkin kalau yang meetup lain yang mungkin direncanain kumpul di taman mana gitu, saya lihat orangnya lumayan banyak gitu. Tapi ya saya lihat juga orangnya ya itu juga sih gitu kan. Jarang yang tambahan anggota baru ya, mengingat Jakarta itu sangat besar komunitasnya. Ya selebihnya mereka akrab di grup aja gitu. Kalau saya ngelihat ya, jarang yang mungkin. Kalau di Jakarta itu perbedaannya dengan daerah lain itu, orang Jakarta itu kepercayaannya sama orang lain itu tipis gitu. Ini saya bukan jelekin ya, tapi ini pola yang sangat terlihat di Jakarta itu kayak gitu sih. Mungkin Septi yang lebih ngerasain gimana di Jakarta, gimana di Surabaya gitu sih. Iya, benar. Makasih Kak Lia. Memang saya ngerasain juga sip-sipan sampai malam, sampai akhirnya saya minta bantuan Mas Rahmat, tolong ini hentikan, saya mau pulang, sampai kayak gitu dulu. Yang di 2019 waktu ada kegiatan di Jakarta. Makasih Kak Lia. Ya, jadi makasih buat teman-teman semuanya yang nambahin untuk
hari ini gabung tentang komunitas. Saya kembali lagi ke Mas Mahe. Saya kembali lagi ke Mas Mahe. Ya, ini senyum-senyum ini gimana ini? Ternyata ada perbandingan culture yang sangat-sangat berbeda loh dengan yang apa namanya yang lain gitu. Kalau bentar ini saya pin dulu ya. Jadi ada memang perbandingan kalau saya memang merasakan Mas Mahe kalau di Jakarta itu saya ikutan 1 kali meet up, kemudian ada lagi siangnya, ada lagi sorenya, ada lagi malamnya, pokoknya sangat luar biasa, kayak nggak habis-habis gitu. Nah, sementara kalau di Jawa Timur, baik di Malang, Surabaya, itu kalau kita jamnya 2 jam, ya wes 2 jam, habis itu paling melipir sebentar tuh nggak semuanya gitu, tapi rata-rata emang back to home-nya masing-masing gitu. Nah, dari perbincangan kita kali ini menurut Mas Mahe apa nih yang dinamika sekarang nih komunitasnya kita itu kalau dari Mas Mahe? Menghidupkan kembali apa ya, nafas dan semangat organisasi komunitas itu memang nggak bisa di engage hanya berdasarkan kepentingan person by personnya, Mbak. Memang kalau POV-nya masing-masing orang bisa aja bergeser. Apalagi culture-nya kan sekarang juga beda ya antara mungkin antara 2-3 tahun lalu dengan 7 tahun lalu gitu kan mungkin akan berbeda banget. Pasca COVID dan pre-COVID akan sangat berbeda banget. Tapi kalau saat ini kita punya momen bagus, itu setelah apa namanya MUN 4 di Jawa Timur ya, Surabaya. ya Surabaya. Menurutku tuh jadi momen apa ya, back point yang cukup menarik buat kita hidupkan lagi. Ya mungkin saya lama banget nggak pernah jagongan bareng sama Om sama siapa lagi ya, sama teman-teman para penyiar malam itu ya yang suka nongkrong malam-malam itu tiba-tiba bisa nongkrong bareng sampai jam 1 malam bisa ini lagi. Nah, banyak hal yang bisa kita bawa ulang. Mungkin nostalgianya bisa balik sih, tapi semangatnya harus dibangun ulang lagi. Apalagi kalau misalnya nanti teman-teman mau bikin MUN yang di Bali itu, terus kemudian hanya jadi kerumunan doang tanpa ada tadi itu bensin yang membakar, menyalakan buat teman-teman member baru. Tadi Mbak Lia kan seperti enggak tuh orangnya itu doang. Ya memang karena nggak ada pemantik baru yang kemudian bisa membuat orang merasa gabung yuk, join yuk, ini jadi apa namanya banyak hal yang sebetulnya bisa kita trigger. Mudah-mudahan ini didengerin juga sama panitia MUN 5 itu setelah yang MUN 4 ini berhasil menghidupkan kembali nafas persaudaraan teman-teman di YLC itu, kemudian jadi sesuatu yang berbeda. Kalau misal teman-teman repot, saya yakin kayak tadi Om Is, Mbak Lia, siapa lagi itu, Mbak Septi, itu donatur-donatur yang siap menggelontorkan dana itu. Tenang aja itu kalau nanti Mas kita bikin acara oke, mereka langsung minimal tuh kalau cuma berapa sih sejuta aja oke lah kalau mereka tuh nggak bisa gitu Mbak. Iya emang ini ya Mas ya. Amin itu. Loh Pak Is kok sekarang muncul, tadi menghilang wajahnya. Oke sekarang kita foto dulu ya. Kita foto dulu sebelum ditutup. Tapi satu dulu Mbak Nunu mungkin juga sama Boleh, Mas Mahe dan juga buat yang teman lain juga nih. Ini kan saya juga lagi mungkin bukan tertarik ya, baru sekarang mau nulis juga tuh. Nah mungkin perlu juga nanti ditambahkan pertemuan kayak gini, tapi mungkin juga trik-trik menulis. Banyak teman-teman baru juga sudah banyak yang nulis juga gitu ya, bagus juga itu. Kebiasaan menulis ini perlu dibangkitkan kembali nih buat teman-teman LG, karena kita sering ketemu, sering bikin acara, tapi malas nulisnya. Itu dia. Iya, itu bisa Ya, ide PR buat virtual meetup selanjutnya nih. Yes, ya betul ide. Makasih. Makasih Mas Is. Itu Iya, apalagi khususnya bagi yang sudah pensiun itu banyak waktu luangnya, itu kan bisa menuangkan tidak hanya tulisan tapi juga berupa kontribusi material ya, aktif ya buat ini. Iya. Daripada nanti pensiun dikontrak lagi Mas, lanjut. Oh. Jadi agak ya insya Allah bisa nanti setelah dicari. Siap.
Iya, saya suka kalau obrolan seperti ini tuh kayak memang guyup banget gitu ya, pas seduluran banget gitu. Dan temanya emang bener banget jagongan bareng Yogyakarta Local Kids. Ini kita foto dulu. Kita foto